Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentunya adik-adik berada dalam keadaan sehat, bukan? Dan itu merupakan harapan kami sebagai guru. Hari ini saya tidak akan memperkenalkan nama, karena saya yakin dan percaya adik-adik sudah mengenal saya sebelumnya. Seperti biasa, saya akan memberikan mata pelajaran IPS khusus kelas 8. Namun sebelumnya, saya minta adik-adik dapat menyiapkan diri dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan mata pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai memasuki materi kita pada hari ini, baiklah kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini dengan topik kondisi geografis negara-negara ASEAN. Lanjut, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa adik-adik lihat melalui tayangan ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menjelaskan perubahan keruangan dan interaksi ruang antar negara-negara ASEAN. 2. Menjelaskan letak, luas, dan batas-batas negara ASEAN. 3. Menjelaskan keunggulan iklim ASEAN. Baik, kita masuk pada poin pertama. ASEAN. Sudah pernahkah adik-adik mendengar kata ASEAN? Barangkali ada yang sudah pernah dan ada yang belum pernah. Tapi marilah kita di sini belajar bersama. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Sekali lagi, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa se-Asia Tenggara. Jadi adik-adik, arti daripada Association of Southeast Asian Nations itu adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa se-Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok. ASEAN beranggotakan 10 negara, di antaranya 5 negara sebagai pendiri. Yang pertama, Indonesia, negara kita dengan ibu kota Jakarta, sebagai pendiri diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, sebagai pendiri diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Filipina, ibu kotanya Manila, sebagai pendiri diwakili oleh Narcisco Ramos. Yang keempat, Singapura, ibu kotanya Singapura, sebagai pendiri yang diwakili oleh Raja Ratnam. Yang kelima, Thailand, ibu kotanya Bangkok, sebagai pendiri diwakili oleh Tanat Koman. Inilah 5 negara sebagai pendiri. Sedangkan 5 negara lainnya adalah yang pertama, Laos, yang kedua, Kamboja, yang ketiga, Vietnam, yang keempat, Myanmar, dan yang kelima adalah Brunei Darussalam. Maka lengkaplah 10 negara menjadi anggota ASEAN. Lanjut, kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua ini adalah letak daripada ASEAN. ASEAN ada 2 menurut letaknya. Yang pertama, letak menurut geografis, dan yang kedua, letak menurut astronomis. Letak menurut geografis, ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan letak ASEAN menurut astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Menurut garis lintang, ASEAN terletak di antara 28 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta garis bujur 93 derajat bujur timur
sampai dengan 141 derajat bujur timur. Tahukah adik-adik, apakah yang dimaksud dengan garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis yang melingkari permukaan bumi, sedangkan garis bujur adalah yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Baiklah, setelah tadi Ibu menjelaskan tentang letak ASEAN, maka masuklah kita untuk mengetahui luas daripada ASEAN. Luas ASEAN terbagi dua, yaitu luas daratan dan luas lautan. Tentu saja kalau kita berbicara tentang daratan dan lautan, lautan lebih luas daripada daratan. Nah, sekarang kita lihat, berapakah luas lautan? Luas lautan 5.060.100 km. Sedangkan luas daratan 4.817.000 km. Setelah tadi Ibu menjelaskan tentang luas ASEAN, maka masuklah kita ke batas-batas ASEAN. Batas ASEAN, sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Timur Leste, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan India. Jelas adik-adik? Baiklah, sekarang kita akan masuk pada poin 3. Poin 3 berbicara tentang iklim. Bagaimanakah iklim daripada ASEAN? Rata-rata negara yang bergabung pada ASEAN itu beriklim tropis dan subtropis. Tahukah adik-adik apa itu iklim tropis dan subtropis? Iklim tropis adalah iklim panas, sedangkan iklim subtropis adalah iklim hujan, lembab, dan dingin. Kiranya hanya 3 poin ini yang perlu Ibu sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi bisa menjadi pengetahuan adik-adik dan bisa menjadi pembelajaran adik. Oke, kita masuk pada tugas hari ini. Nomor 1, tuliskan letak geografis ASEAN. Nomor 2, bagaimana kondisi geografis kawasan ASEAN. Itulah soal yang adik-adik akan kerjakan pada hari ini. Mudah-mudahan adik bisa menyelesaikan dengan baik dan kirimkan ke WA Ibu di bawah ini. Terima kasih. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat. Salam sehat. Sampai jumpa.